Sempat terjadi debat kusir terkait permasalahan di Rempang, Pak. Ada lempar tanggung jawab di situ. Yang mau saya tanya, Pak, di tanggal 7 September itu, Pak, siapa yang memiliki tanggung jawab dalam penurunan tim terpadu ke Pulau Rempang, Pak? Apakah ada di gubernur? Apakah kepala BP Batam pada saat itu? Ada Kepres yang berbunyi salah satu pasalnya, kewenangan menangani Batam ini sepenuhnya itu menjadi kewenangan BP Batam. Maka saya selaku wakil pemerintah pusat membantu mensupport itu. Makanya berkali-kali kan kita ikut bersama-sama rapat bersama BP Batam, kemudian FKPD dan juga beberapa kementerian terkait. Akhirnya diputuskanlah beberapa keputusan soal luas lahan, soal nilai rumah dan lain-lain. Nah, kemudian di saat itu kita kan mendengar ada permintaan masyarakat supaya mereka tidak direlokasi semua ke Pulau Galang, tapi ada satu tempat yang ditetapkan di situ, ya, di Tanjung Banun itu. Maka saya bersama salah satu FKPD dan Pak Rizky Faisal datang coba memfasilitasi, dan itu kan tanggung jawab saya namanya. Lalu itulah ada usulan-usulan yang akhirnya kita dudukkan dengan BP, Pak Rudi dan juga dengan PT MEG, ya. Nah, masyarakat minta mereka dialokasikan lahan di tempat di Rempang juga. Itu karena menyangkut historis. Nah, waktu itu kan berjalan dengan baik. Tinggal sebenarnya kan komunikasi nih. Nah, kita kan kalau urusan membebaskan lahan, proyek investasi, semua mesti kita rangkul gitu. Tidak hanya yang pro, yang kontra, tapi kita bahas, dudukkan bersama. Tokoh-tokoh, orang tua-tua di sana kita ajak bicara. Dan akhirnya kan masyarakat lambat laun memahami, dan sebagian ada yang bersedia dipindahkan dengan living cost yang disepakati. Kemudian juga pemerintah pusat menyediakan anggaran untuk infrastruktur. Kalau kemarin tuh 300 miliar, saya sama Dirjen Bina Marganya itu, Dirjen Cipta Karya, Ibu Diana itu bahas itu. Tapi menyangkut kawasannya belum lepas dari kawasan hutan. Kita dorong BP melalui deputinya, Pak Sudirman Saat, untuk mempercepat mendorong itu di Kementerian Kehutanan, karena ini proyek nasional didukung oleh semua kementerian-kementerian, ya, karena ini dipuji juga waktu Pak Presiden menandatangani. Nah, setelah itu anggaran itu 300 miliar sayang karena waktu itu belum selesai. Saya nggak tahu nasibnya bagaimana, tapi rumah itu bertahap dibangun. Nah, saya kira investasi itu sejauh bisa membawa masyarakat lebih baik, nelayan-nelayan kehidupannya bisa lebih baik, masyarakat dengan fasilitas yang lebih baik, saya kira kenapa tidak mengikut sertakan anak-anak mereka, kita latih untuk mereka ke depan bisa ikut serta di dalam investasi itu. Seperti Bintan Alumina Indonesia, saya kan komitmen sama pengusahanya, yuk mesti latih anak-anak kita di China. 1,5 tahun dia latih di Nansan, sehingga pulang mereka jadi operator-operator muda, mengurangi tenaga kerja asing yang ada di sana. Sekarang bertahap, selain in-house training kemarin Ibu hadir, ya, di tempat Pak Santoni itu. Kemarin di China itu 20 orang dilatih di Dide. Nah, jadi transformasi itu yang kita mesti jadikan sebagai pendorong gitu ya, agar investasi ini bisa berjalan. Saya yakin insya Allah ke depan, asalkan masyarakat bisa lebih baik kehidupannya, fasilitasnya lebih terjamin, infrastrukturnya tersedia, kita siapapun jadi gubernur kita akan dukung itu sepenuhnya.